Pembaruan peraturan, dengernya ada udah bikin ngantuk kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ada satu pembaruan, isinya cuma daftar kode, tapi ini sebenarnya blueprint masa depan ekonomi Indonesia. Yap, kita lagi ngomongin KBLI 2025. Dan percaya deh, ini jauh lebih seru dari kedengarannya. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, kita punya dokumen resmi, kaku, kayak dari zaman dulu. Di sisi lain, ekonomi kita sekarang tuh kayak gini. Online, serba cepet, model bisnisnya aneh-aneh. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Gimana caranya negara ngatur ekonomi yang bahkan nggak bisa dipetain dengan benar? Ini dia nih, inti masalahnya. Gimana coba cara kita ngukur ekonomi yang isinya ada developer AI, ada konten kreator yang kerjanya bikin video, atau bahkan trader kripto? Semua ini kan nyata. Mereka bikin duit, mereka buka lapangan kerja. Tapi selama ini, di data resmi negara, mereka tuh kayak anak hilang, nggak punya rumah yang jelas. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Biar kita ngerti kenapa update ini penting banget, kita harus lihat dulu kenapa KBLI yang lama, yang versi 2020, udah nggak nyambung lagi. Gampangnya gini, ekonominya udah lari kencang, petanya masih ketinggalan di belakang. Dan ini bukan cuma teori loh, perubahannya tuh konkret banget. Kita ngomongin bisnis beneran. Ada yang bikin AI, ada yang jual beli aset kripto, ada konten creator yang sekarang jadi profesi utama, belum lagi marketplace raksasa, terus ada juga inisiatif soal perubahan iklim, kayak penangkapan karbon, bahkan ada brand-brand keren yang nggak punya pabrik sama sekali. Semua ini nyata, ada, dan butuh dicatat di statistik negara. Oke, dari tadi kita ngomongin KBLI, KBLI, KBLI. Tapi, apa sih KBLI itu sebenarnya? Yuk kita mundur dikit, kita pahami dasarnya dulu. Soalnya ini kunci buat ngelihat gambaran besarnya. Simple gini, KBLI itu kayak kamus resminya semua kegiatan ekonomi di Indonesia. Semua jenis usaha, mau itu warung kopi di pinggir jalan sampai pabrik super besar, semuanya punya kode unik masing-masing. Ini tuh semacam bahasa universal, biar pemerintah, peneliti, sampai investor bisa ngembangin ekonomi pakai istilah yang sama. Mau analogi yang lebih gampang, anggap aja ekonomi kita itu perpustakaan raksasa. Nah, tiap bisnis itu satu buku. KBLI ini sistem katalognya. Dia yang ngasih nomor ke tiap buku, terus naruh di rak yang benar. Jadi kita tahu persis di mana nyari buku tentang teknologi, dan gimana hubungannya sama buku di rak manufaktur. Prinsip utamanya itu satu, nggak boleh tumpang tindih. Satu bisnis cuma boleh masuk ke satu kotak, titik. Kelihatannya rumit ya kode-kode begini? Tenang, sebenarnya logis kok. Coba kita bedah satu kode, misalnya C10298. Huruf pertamanya, C, itu artinya kategorinya industri. Lanjut, 2 digit pertama, 10, itu ngejelasin ini industri makanan. Makin spesifik, 3 digit, 102, ini soal pengolahan ikan dan biota air. 4 digit, 1029, lebih fokus lagi ke biota air lainnya. Dan akhirnya 5 digit lengkap, 10298, inilah dia, industri pengolahan rumput laut. Jadi tiap digit itu kayak ngezoom in, makin dalam makin detail. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Kita udah tahu KBLI itu apa dan kenapa harus diupdate. Sekarang ayo kita intip, apa aja sih perubahan paling penting di KBLI 2025 ini? Ini dia nih, perubahan paling gede. Dulu di KBLI 2020, semua yang berbau digital dari bikin software sampai bikin konten YouTube digabung jadi satu di kategori informasi dan komunikasi. Sekarang kan udah nggak relevan lagi, makanya di KBLI 2025 ini dipecah. Kategori J sekarang khusus buat penerbitan dan konten, dan ada kategori baru, kategori K buat teknologi dan telekomunikasi. Ini nunjukin kalau ekonomi digital itu bukan lagi tambahan, tapi udah jadi pilar utama. Terus, ada konsep baru yang keren, jasa intermediasi. Coba pikirin deh, marketplace kayak Tokopedia atau platform konsultasi online, mereka kan nggak jualan barang sendiri, mereka juga nggak punya restorannya sendiri. Mereka itu jembatan yang nyambungin penjual sama pembeli. Nah, KBLI 2025 ini akhirnya ngasih rumah yang pas buat model bisnis yang sekarang udah gede banget ini. Kalian pernah nggak beli barang dari brand lokal yang desainnya keren, tapi pas dicari-cari, ternyata mereka nggak punya pabrik. Nah, itulah yang disebut produsen barang tanpa pabrik atau factoryless goods producer. Mereka otaknya, yang punya ide dan mereknya, tapi produksinya dioper ke pabrik lain. Model bisnis yang super umum sekarang ini akhirnya dapat pengakuan resmi. Kerennya lagi, update ini nggak cuma mikirin ekonomi hari ini, tapi juga tantangan masa depan. Contohnya soal ekonomi hijau. Sekarang ada kode khusus buat aktivitas kayak penangkapan dan penyimpanan karbon. Artinya apa? Artinya negara jadi bisa ngelacak dan ngedukung industri-industri yang bantu lawan perubahan iklim. Jadi ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal planet kita.
Sekarang coba lihat angkanya. Aneh kan? Kategori paling atas nambah 1. Tapi kok jumlah kelompok yang paling detail malah berkurang banyak banget? Ini artinya apa? Ternyata pembaruan ini bukan cuma nambah-nambahin kode baru. Ini tuh ibarat proses bersih-bersih besar. Kategori yang tumpang tindih dikabungin, yang udah kuno dihapus. Jadi sistemnya dibikin lebih ramping dan efisien. Petanya nggak cuma diupdate, tapi juga dirapihin. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaan paling penting. So what? Emangnya kenapa kita harus peduli sama kode-kode beginian? Nah, ini bagian di mana kita bakal nyambungin semua titiknya. Buat siapapun yang punya atau mau bikin bisnis, ini penting banget. Semuanya itu dimulai dari sini. Waktu Anda daftar izin usaha, Anda wajib milih satu kode KBLI. Kode inilah yang nentuin izin apa aja yang Anda butuhin, peraturan mana yang harus Anda ikutin, bahkan bisa nentuin insentif apa yang bisa Anda dapat. Salah pilih kode, wah bisa panjang urusannya nanti. Nah, data dari setiap bisnis yang daftar tadi itu dikumpulin. Bayangin jutaan titik data dari seluruh Indonesia. Data-data inilah yang jadi bahan bakar buat proyek super besar kayak Sensus Ekonomi 2026. Ini tuh ibarat kita lagi ngambil foto kali ronsen paling detail buat lihat kesehatan ekonomi negara kita. Dan ini dia muaranya. Kalau datanya akurat, pemerintah bisa bikin kebijakan yang lebih pintar, lebih pas sasaran, investor jadi tahu di mana ada peluang bagus, analis bisa baca tren ekonomi dengan lebih jelas, efek dominonya luar biasa, dan semuanya berawal dari satu hal simpel, milih kode KBLI yang benar. Dan yang pakai data ini tuh bukan cuma pemerintah loh, ada otoritas jasa keuangan atau OJK yang pakai buat ngelacak investasi hijau. Ada Bank Indonesia yang butuh buat laporan ekonominya. Tentu aja, para investor dan peneliti juga pakai ini buat analisis pasar. Jadi, ini benar-benar data fundamental yang penting buat banyak banget pihak. Dengerin deh kutipan dari peraturan resminya ini. KBLI itu alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi. Kedengarannya formal, tapi artinya dalam. KBLI ini bukan sekedar daftar, tapi alat yang mastiin semua orang, pemerintah, BI, OJK, pakai bahasa yang sama pas ngomongin ekonomi. Ini krusial banget biar perencanaannya nyambung dan gak jalan sendiri-sendiri. Jadi KBLI 2025 ini adalah lompatan besar. Akhirnya kita punya peta yang cocok sama kondisi ekonomi kita sekarang. Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau lihat perubahan teknologi yang secepat ini, kira-kira ekonomi kita di tahun 2030 bakal kayak gimana ya? Bisnis apa lagi yang bakal muncul yang sekarang bahkan belum kepikiran sama sekali, tapi nanti butuh kodenya sendiri? Nah itu dia pemikiran yang menarik buat kita renung.